Saya harap semuanya baik-baik saja, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkati panjang umur, berkah rezeki dan barokah segalanya, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing ya untuk teman-teman pemula. Jadi bagaimana cara merouting untuk audio dari mixer menuju ke crossover ini, lalu menuju ke equalizer dulu, lalu ke crossover, lalu ke power. Jadi untuk audio itu kalau zaman dulu ya, sebelum ada DLMS, kebanyakan teman-teman kan analog ini ya. Kalau untuk rumahan lah, rumahan sekarang mungkin masih ada yang pakai analog. Jadi untuk routingnya seperti ini teman-teman. Di sini saya ada crossover DBX 234 XL yang banyak teman-teman pakai, dan equalizer asli tipenya GHX series. Ini saya flatkan dulu ya untuk simulasi, saya flatkan dulu. Nah, untuk routingnya seperti apa mas? Untuk routingnya teman-teman ya, dari sini, dari mixer sini kita ambil outnya. Nah, dengan kabel ini ya, ini kabel dari mixer masuk ke input dari equalizernya. Nah, pasti di equalizer nanti ada tulisan input ya teman-teman. Ini saya pakai satu channel saja karena sebagai contoh, karena kabelnya tidak ada ya teman-teman. Kalau semisal pengen pakai dua channel, dari sini, dari mixer ini juga harus keluar dua kabel ya teman-teman. Keluar dua kabel, masuk ke equalizer dulu. Equalizernya tentunya ada dua colokan, di sini dan di bawahnya ya teman-teman. Karena ini saya pakai satu kabel, jadi saya hanya colokan di atasnya saja, masuk ke input equalizer. Lalu setelah input equalizer, output equalizer ini masuk ke dalam sini teman-teman, ke dalam channel DBX-nya, channel crossover-nya. Nah, di crossover ini kan ada tulisan input ya teman-teman. Ini contohnya, mana ya? Yes, ini input ya, input. Kita boleh pakai channel yang sebelah kanan ataupun sebelah kiri, karena di equalizer ini terbagi menjadi dua juga. Karena dari awal, dari sana, dari mixer saya pakai satu channel, jadi hanya saya memanfaatkan satu channel saja. Ini sebagai contoh, saya pakai channel sebelah sini. Ini ya, sebelah sini, masuk ke crossover. Lalu nanti crossover kan outnya ada 3, low, mid, dan high. Karena saya hanya main 2 way untuk subwoofer dan middle, high-nya untuk tweeternya itu saya jadikan satu dengan middle. Jadi hanya untuk 2 box saja. Ini saya mainkan 2 way teman-teman. Ini ada konfigurasi di sini. Ini ada tulisan stereo 2 way. Untuk 2 way kita harus tekan sini, lalu sini jangan ditekan, sini dilepaskan. Sini ditekan, sini dilepaskan. Nanti maka pengaturannya jadi 2 way teman-teman. Nah, untuk output dari sini, dari ini crossover, ini kan ada 2 way ya, 2 low dan mid high. Low ini masuk ke power. Powernya ada di sini teman-teman. Bentar. Nah, powernya pakai ombro ini ya. Low-nya masuk ke sini, low-nya ke sini, low dari dari DBX tadi masuk sini, terus mid high-nya masuk sini. Gitu. Jadi untuk power ini nanti keluarannya juga jadi 2. Low sendiri, mid high sendiri. Ada di sana. Nah, untuk low-nya di sini teman-teman, 18 in. Untuk mid high-nya di sini di 15 in. Jadi sudah terbagi ya dari sananya, dari crossover-nya sudah terbagi. Oke, kita kembali ke sini teman-teman. Jadi untuk dari crossover-nya tadi sudah terbagi ya ke belakang, mulai low sampai ke power, sampai ke speakernya juga speaker low. Untuk mid juga mid sini pakai power mid, channel sebelah juga outputnya untuk speaker mid. Untuk konfigurasinya ini biasanya teman-teman bingung, perpotongannya itu di berapa mas?
Sebenarnya ya teman-teman, sebenarnya untuk titik potong itu menyesuaikan sebenarnya. Tapi tergantung juga teman-teman enaknya bagaimana. Saya mulai dari sini saja, saya terangkan dulu ya. Untuk DBX ini ya, DBX 234 ini. Di sini kan ada knob. Nah, pertama ini ya, ini ada input. Input ini adalah gain inputnya, gain yang masuk ke dalam DBX ini. Terus di sini ini ada perpotongannya teman-teman. Ini perpotongannya ada dua. Ini dan ini. Jadi untuk memotong antara mid dan high, antara low dan mid. Karena kita tadi di awal sudah pakai 2 way, kita hanya pakai yang ini aja. Ini tidak usah dipakai yang ini dinolkan wes. Ini saya anggap tidak aktif ya, saya anggap tidak aktif. Kita hanya fokus ke sini saja. Ini ya, nanti kita pakai ini. Terus ini ada low, mid, dan high output. Yang kita pakai juga hanya 2 ini. Karena midnya tadi tidak kita pakai. Tidak kita pakai artinya ini tidak dipakai kalau cuma 2 way. Kalau 3 way dia aktif. Ini saya tandai ya, tidak saya pakai, saya tandai saya merah. Nah, terus ini untuk apa mas? Saklar yang sampean pijet, yang sampean penyet. Ini untuk inverting teman-teman. Ini artinya untuk membalik fase. Semisal teman-teman speakernya terbalik, ini dibalik di sini bisa. Jadi di sini ini di low dan high. Kita fokus kedua ini. Ini adalah gain atau volume output dari low dan high-nya. Oke, langsung saja. Untuk frekuensi taruh di berapa mas? Kalau saya biasanya untuk setelan umum dangdut maupun acara apa-apa itu saya taruh di 140 ini. 140 di sini. Kalau di sini 140, kalau di DLMS itu biasanya 125. Enggak sama. Karena enggak akurat kalau ini. Kalau DLMS mungkin lebih akurat ya, teman-teman. Terus ini low cut. Ini enggak usah ya, teman-teman. Enggak usah ditekan kalau untuk rumahan. Kalau untuk outdoor ini ditekan boleh. Biar apa, Mas? Low cut ditekan. Biar speakernya tidak mondol-mondol. Speaker subnya itu tidak lompat-lompat. Karena di bawah nada 40 Hz ini speaker tidak bisa memproduksi. Kalau di outdoor kan keras sekali. Kalau di bawah 40 Hz masih diproduksi, maka suaranya akan loyo. Speaker akan mondol-mondol. Terus equalizernya mas, settingannya gimana? Nah, untuk equalizer itu sebenarnya sama teman-teman. Setiap equalizer sama, tapi di dalam konfigurasinya beda. Beda merek beda. Di sini ada knob ekualisasinya dan di sini ada gain. Ya, gain ya. Terus ini ada tombol-tombol ini untuk mengaktifkan, untuk HPF, ini untuk range. Ini enggak usah diperdulikan, enggak apa-apa. Yang penting equalizernya aktif, intinya seperti itu aja. Untuk gain ini menyesuaikan, tergantung nanti kita nyetel musiknya keras atau lemah, seperti itu. Oke, langsung saja ya kita play MP3-nya ya, teman-teman. Kita play MP3-nya. Oke, kita naikkan dari channelnya. Oke, kalau teman-teman dengar ya, kalau untuk low-nya kebanyakan terlalu keras, kita bisa memotong sini. Maka suara yang keluar adalah suara mid-nya saja. Ya toh. Kita tambahin suara low-nya. Ini adalah suara volume dari box yang bawah tadi. Ini volume box yang atas. Terus equalizernya mas, gimana mas? Kita sesuaikan teman-teman. Untuk menggemukkan suara, bentar saya mute. Untuk menggemukkan suara kita bisa mulai dari 80 sampai 125 untuk suara kendang. Untuk suara kick bass, kick drum dan bass itu sekitar 60-an, 60 Hz. Di sini kan ada angkanya. Nanti sesuaikan teman-teman di equalizernya masing-masing. Coba kita angkat ya. Ini suara kick. Kita suara kendang kita angkat.
Oke, untuk suara mid yang tebal kita naikkan 800, terus 600, 500. Ini suara mid yang tebal di sini teman-teman, sekitar sini. Oh, midnya akan tebal. Dan untuk 20 Hz ini kita bisa potong teman-teman, karena ini sebenarnya nggak berguna, 20 dan 25 Hz. Nanti malah membuat speaker kita loncat-loncat. Dan untuk suara ritme, tamborin dan lain-lain di sekitar sini teman-teman. Kalau belum muncul kita munculkan di sini. Kalau sudah imbang ya udah. Jadi untuk suara icik-icik tamborin itu biasanya 12 kilo ini teman-teman. Tapi jangan terlalu naik ya. Untuk memboostingkan equalizer itu jangan terlalu pol. Kalau pol gimana mas? Suaranya bisa cacat yang pertama, yang kedua menimbulkan noise. Jadi seperlunya saja. Sebenarnya equalizer itu untuk membumbui teman-teman. Membumbui saja. Bumbu itu jangan terlalu berlebihan. Kalau kita masak bumbunya jangan terlalu asin, jangan terlalu manis. Pokoknya balance saja. Membumbui itu mewarnai saja, bukan membuat rasa menjadi berubah total, bukan, tapi mewarnai saja. Kita naikkan naiknya. Oke. Jadi untuk poin pentingnya teman-teman ya, kita harus pahami ini frekuensi. Ini kan ada angka-angkanya ya di equalizer. Jadi setiap angka itu mempunyai warna suara yang beda. Semisal angka di equalizer kan tertera 20 sampai 20.000 Hz. 20 sampai 20K. Itu kita angkat atau kita kurangi itu beda-beda teman-teman suaranya. Semisal kita pengen nyari dut yang kuat, kita harus tarik ke atas, harus boosting sekitaran 100 sampai sekian ratus tergantung speakernya teman-teman. Jadi untuk setelan equalizer yang enak itu yang seperti apa itu saya tidak bisa menerangkan di sini ya, karena saya tidak tahu media yang teman-teman pakai, speaker yang teman-teman pakai, dan boxnya dan juga powernya seberapa, diameter speakernya seberapa, mereknya apa, itu tidak bisa. Misal mas, setelan untuk dangdut itu equalizernya seperti apa, bentuk grafiknya, itu pertanyaan yang saya rasa kurang tepat teman-teman. Jadi saya tidak bisa menjelaskan karena tidak tahu yang teman-teman pakai itu bagaimana. Ya kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk kalau teman-teman jeli, tanyanya itu begini, mas, speaker saya kok suara taknya itu tidak keluar ya, itu harus saya boosting frekuensi berapa? Nah itu baru tepat. Suara tak itu yang seperti apa itu harus di boosting frekuensi berapa? Nah seperti itu pertanyaannya. Kalau pertanyaan seperti itu saya jawab, suara tak itu suara sekitar 1 sampai 1,6K sini, 3 ini ya teman. Ini suara tak, baik tak, telak, seperti itu ya. Atau suara vokal yang wow, yang seperti tawa horn, itu di sini. Kalau pengen teman-teman soundnya seperti tawa, ini di posting, pasti nanti suaranya akan seperti tawa. Nah pertanyaannya harus seperti itu teman-teman. Mas kalau ritmenya tidak bisa keluar tuh bagaimana mas, harus saya boosting di frek berapa? 8 kilo boleh, terus 6 kilo boleh, terus 5 sampai 8 kilo. Ini suara ritme gitar. Untuk suara tamborin itu 10 sampai 12 lah. Untuk 16 sampai 20 ini jangan, nggak usah di boosting, nggak apa-apa, karena itu super high itu malah membuat Twitter menjadi berdecit ya, wing, seperti itu. Jadi tidak bisa mengeluarkan dengan jelas malah. Biasanya kalau di dalam di LMS malah ini dipotong, dibuang. Jadi suara 20 Hz itu enggak ada, maksudnya enggak usah dikeluarkan di speaker.
Nanti Twitternya memproduksi suara super high malah tidak kuat, akhirnya malah Twitter cepat putus. Ya kayak gitu teman-teman. Jadi untuk routingnya seperti itu. Untuk cara mewarnai suara itu di equalizernya teman-teman. Jadi tidak usah bingung, itu harus settingnya gimana, harus gimana, dangdut itu gimana, sholawat itu gimana. Ya wis, intinya itu kalau tidak punya alat ukur seperti RTA itu feeling kita aja. Yang penting kita tahu frekuensi. Tahu frekuensi itu maksudnya gini, semisal kita pakai 10 inch, jangan masukkan suara low yang tebal-tebal ke 10 in, masukkan mid dan mic high saja, kayak gitu ya teman-teman. Kalau kita pakai Twitter, jangan sampai Twitter itu kebanyakan mid, dominan Twitter itu high, super high, dan ada mid range sedikit saja, biar Twitter tidak memproduksi mid dan Twitter tidak gampang putus. Seperti itu teman-teman. Jadi paham frekuensi itu maksudnya kita bisa menempatkan di mana frekuensi itu dan dikeluarkan dengan media speaker yang berapa inch dan voice coil berapa. Itu yang penting sekali. Dan tidak semua sound itu sama ya teman-teman. Termasuk ininya sebenarnya apa ini, titik potong antara mid dan high itu enggak sama. Titik potong atau cross point itu enggak sama, tergantung speakernya apa. Tapi yang paling umum itu seperti ini. Ini paling umum, setelan umum untuk 2W. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton. Semoga kalian tetap mendapatkan banyak ilmu dan berkah ya teman-teman. Ilmunya bisa diterapkan dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Dan terima kasih telah mampir. Jangan lupa nantikan video saya selanjutnya. Mungkin saya akan share-share trik-trik yang lain dan cara-cara yang lain teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.